Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan saya Keisha Nazarina Putri Rahman dari Praneksip Angkatan ke-4. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang public speaking. Sebelumnya teman-teman pasti udah pernah dengarkan apa itu public speaking. Banyak orang yang bilang kalau public speaking itu tentang jago ngomong, jago debat, jago di depan umum, dan lain sebagainya. Sebelum kita mengulik public speaking lebih dalam, kita harus tahu dulu dong kalau apa itu pengertian dari public speaking. Kan public speaking itu diambil dari bahasa Inggris. Jadi kita terjemahin ke bahasa Indonesia artinya adalah berbicara di depan umum. Kesimpulannya, public speaking adalah suatu kemampuan komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pesan di depan umum atau di depan banyak orang. Nah, kenapa sih kita perlu untuk punya kemampuan public speaking ini? Apa sih pentingnya public speaking? Yang pertama adalah public speaking ini bisa untuk membentuk karakter kepemimpinan di dalam diri kita. Kenapa begitu? Karena public speaking memiliki salah satu sifat dari kepemimpinan, yaitu mampu memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Di dalam public speaking ini pun sama. Public speaking ini juga mengharuskan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Nah, maka dari itu nih, hampir semua ketua itu pasti bisa yang namanya public speaking. Siapa sih ketua yang nggak bisa ngomong di depan umum? Maka dari itu, kalau teman-teman pengen banget jadi ketua organisasi, ketua pengembangan diri, ketua kelas, dan lain sebagainya, teman-teman harus bisa nih mempelajari apa yang namanya public speaking. Kedua adalah profesi. Hampir semua profesi di Indonesia pada zaman ini tuh membutuhkan keterampilan public speaking. Kenapa begitu? Karena hampir semuanya itu mengharuskan untuk melakukan presentasi, yang artinya juga membutuhkan keterampilan public speaking. Jadi artinya nanti ketika kita terjun di dunia masyarakat, nantinya kita akan dihadapkan sama orang-orang banyak. Jadi penting sekali untuk kita memiliki kemampuan public speaking. Yang ketiga adalah kepercayaan diri. Nah, public speaking ini kan memang membutuhkan kepercayaan diri. Jadi ketika kita mengumpulkan kepercayaan diri itu dan kita berhasil dalam melakukannya dalam public speaking, maka kepercayaan diri itu akan melekat dalam diri kita dan menjadi salah satu karakter kita, yaitu percaya dengan diri sendiri dan punya positive vibe. Dari mana sih kita bisa belajar public speaking ini? Dari mana dong? Apa kita harus ikut kursus public speaking? Apa kita harus les public speaking? Nah, nggak perlu nih. Jadi tuh teman-teman, dari SD sampai kuliah, kita tuh sebenarnya udah ada pelatihan karakter kita dalam public speaking. Cuma pinter-pinternya kita aja gimana kita buat memanfaatkan fasilitas itu. Contohnya nih, dalam suatu momen ketika guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar, waktu guru bertanya, apakah ada pertanyaan dari para siswa? Nah, saat itu sebenarnya guru itu juga membentuk karakter kita untuk berani beropini atau berani bertanya di depan teman-teman semuanya. Jadi ketika kita akhirnya berani untuk bertanya di depan umum, nah teman-teman sekelas kan pasti ngeliatin tuh, jadiin itu pusat perhatian. Nah, di situ kita akan mendapatkan tekanan kan, oh dilihatin sama orang banyak. Gimana caranya kita tetap berani, tetap berbicara. Nah, saat itu kita membentuk karakter kepemimpinan dan juga belajar public speaking. Selanjutnya ada lagi nih, guru-guru kan sering nih nyuruh kita untuk kerja kelompok dan ngasih tugas presentasi. Di situ pun kita juga belajar public speaking loh. Tambahan lagi kalau teman-teman ikut pengembangan diri atau organisasi yang bisa mengajarkan kita untuk berani berpendapat dan berpikir kritis. Selanjutnya tips-tips nih. Jadi saya tuh ada tips-tips buat teman-teman mengatasi kendala-kendala yang akan terjadi ketika melakukan public speaking. Jadi kan penyebab teman-teman gak berani dalam public speaking pasti ada kendala-kendalanya nih. Nah, saya ada beberapa tips. Yang pertama adalah memahami dan menguasai materi yang mau disampaikan. Contohnya kita mau melakukan presentasi, jadi kita harus paham betul nih apa yang mau kita sampaikan. Soalnya kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi saat ada di sana. Bisa jadi kita blank, bisa jadi kita gugup karena dilihatin banyak orang. Tapi kalau kita paham betul sama apa yang mau kita sampaikan, kita tahu poin-poinnya, insya Allah kita bisa tetap menyampaikannya walau dengan kata-kata atau kalimat yang berbeda dari rencana awal. Ini sih yang sering banget kita alami kan. Pasti bakalan maju di depan, terus tiba-tiba udah gugup, nervous, akhirnya bingung mau bicara apa, blank, dan gak tahu harus ngomong apa. Nah, karena kita udah paham betul sama materinya, jadi kita bisa tuh, walaupun gak pakai itu, walaupun gak pakai kalimat awal, kita tetap lancar-lancar aja ngomong. Yang penting inti-inti dan poinnya tetap bisa tersampaikan. Dan juga jangan lupa pakai bahasa yang mudah, bahasanya jangan susah.
biar nggak belibet waktu kita menyampaikannya. Yang kedua adalah tenang, menenangkan diri. Udah jangan gugup, jangan grogi, jangan mikir yang macam-macam, jangan mikir yang negatif-negatif. Tetap stay calm, tetap tenang deh pokoknya. Jadi kalau misalkan kita tenang, kita nggak gugup, kita nggak grogi, nanti pasti kita bakal nggak memikirkan hal-hal negatif yang seharusnya nggak kita pikirin. Misalkan kita takut nih nanti nggak lancar, takut nggak sesuai ekspektasi orang-orang. Udah, kita tenang aja, tenang, minum air putih dulu deh. Lalu yang ketiga adalah percaya diri. Nah ini juga salah satu bahan dasarnya dalam public speaking sih, percaya sama diri sendiri, positif. Udah, aku yakin aku bisa, aku yakin aku bakal lancar, aku yakin bakalan bisa menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan di depan orang. Sebenarnya dari 3 tips ini masih banyak banget tips-tips yang lainnya. Teman-teman bisa cari informasi itu di internet. Sekarang kita bisa kan untuk memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Generasi milenial pasti bisa dong. Jadi sepertinya sampai situ aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar terus berkembang dan bisa jadi tempat belajar untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.